Oke guys, kita mulai. Di sini ada tugas 2 algoritma pemrograman. Di mana tugas 2 ini saya disuruh membuat program sederhana menggunakan operator dengan statement if dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gaji 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika jam lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika jam lembur keduanya 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan jam lembur keempat 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan yang terakhir yaitu jam lembur 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input. Nah, di sini kita disuruh menginputkan program. Pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan yaitu itu guys. Oke, kita langsung ke text editornya. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Kenapa? Karena Visual Studio Code ini sangat mudah. Oke, di sini kita ada Create Java Project, No Build Tools. Lalu kita masuk ke penyimpanan. Saya akan nyimpan di desktop saja. Kita input Java project name. Di sini kita disuruh kasih nama projectnya gitu kan. Projectnya yaitu data karyawan ya. Data karyawan. Udah masuk ya guys. Nah, ini pada tabel sini kita ada folder yang namanya src. Kita buka. Sini sebenarnya udah ada apps Java, cuman nggak kepake ya. Di sini kita bakal buat new folder lagi. New folder di sini kita namakan tugas 2. Oke, tugas 2 sudah. Nah, di folder tugas 2 ini kita baru membuat file Java-nya guys. Kita namakan Java. Dan diusahakan pada saat pemberian nama file Java, untuk khususnya di program Java, jangan ada spasi ini untuk mendeklarasikan si scannernya ya. Jadi kita disuruh input golongan ya guys. Golongan sesuai dengan tugas yang dikasih. Golongan A, B, dan C. Oke. Karena input golongan itu basicnya adalah objek gitu ya, berarti kita menggunakan string guys. Jadi di sini sys input biasa sys out sys out. Masukkan golongan karyawan.
kita pakai string golongan sama dengan input next line ya, next line titik to application, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita di sini menginput jam lembur. Kita pakai lagi sysout print. Kenapa kita nggak pakai ln guys? Kayak biasanya kan sysout print ln. Nah, kita di sini pakainya sysout.print karena kalau ln itu dia tuh pas begitu kita nge-run programnya, nanti dia tuh di terminal tuh otomatis ada garis ada di baris baru gitu. Nah, saya nggak mau ada di baris baru, jadi kita pakai sysout.print. Oke, di sini kita input jam lembur ya, masukkan jam lembur titik 2. Oke, udah, karena jam lembur ini basisnya angka gitu ya, jadi kita pakainya integer jam lembur sama dengan input next in ya, next line next in titik koma, dan ini pokok double gaji pokok sama dengan 0. Kita double lagi gaji lembur sama dengan 0. Oke. Kenapa double in? Kenapa memakai double pada gaji pokok dan lembur? Karena perhitungan datanya menggunakan desimal guys. Dan kenapa di sini gaji pokok dan gaji lemburnya 0? Karena untuk mendeklarasikan nilai awalnya atau defaultnya 0 gitu guys. Deklarasikannya nilainya 0 atau defaultnya ya, defaultnya 0 gitu guys. Oke, gaji pokok berdasarkan golongan, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan guys. Oke, lanjut kita tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Berdasarkan golongan, di sini kan di tugasnya menggunakan statement if. Berarti jika
adalah A. Gaji pokok A, maka gaji pokoknya sama dengan 5 juta. 5 juta ya guys. Jika else if golongan diferensial Marquez golongan B, maka gaji pokok sama dengan 6.500.000. Oke. Dan seterusnya ya guys. Jika else sys out print bukan termasuk dari golongan tersebut, maka gajinya tidak valid guys. Jadi golongan tidak valid. Oke, beres. Menentukan gaji pokok berdasar golongan kita udah beres. Selanjutnya kita menentukan persentase lemburan. Berdasarkan jam lembur. Oke. Lanjut. Menentukan persentase lembur berdasarkan pakai if lagi. Jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan 0,30. Di sininya gaji 1 jam lembur 30% dari gaji pokok guys. Kenapa nggak pakai persen? Karena agar lebih memudahkan kita kalau pakai 0,30 ya. Oke, 0,30 berarti gaji lembur 30% dikali gaji pokok. Udah tutup di sini. Seterusnya ya.
lebih dari 5 jam, maka gaji lembur sama dengan 0 guys, karena kan sesuai dengan soal hanya 5 jam lembur. Jadi kita lanjut, kita menentukan presentasi lemburnya udah, masukin gaji pokok sesuai berdasarkan golongannya udah. Oke, berarti kita tinggal gas ke hitung total gaji atau output yang nanti dikeluarkan guys. Pakai double lagi ya, karena sifatnya bilangannya desimal. Total gaji sama dengan hasilnya ya, nanti buat di terminal. Nah, di sini baru pakai print LN karena akan begitu di putaran programnya bakal bawa hasilnya output. Print LN, oke. Tambahin biar cantik ya guys. Ini kita tambahin jam. Oke, kita cek lagi. Oke, programnya sudah jadi guys. Nah, di akhir ini jangan lupa untuk kita close, karena di atas nggak di close sama kita ya. Yaitu untuk menutup inputan scanner guys. Jadi input close ini teh untuk menutup atau menyetop si program ini itu setelah dijalankan guys. Input close itu menutup
prokes tuh jadi pada saat kita input di terminal, output dari inputan kita tuh tetap caps lock gitu ya, walaupun kita nggak caps lock nulis si apa namanya tuh perintahnya gitu. Misalkan kita pakai A kecil, nah di programnya mah nanti tetap munculnya abjad A besar gitu, jadi otomatis caps lock gitu, itu uppercase tuh gitu. Kita jalan ini ya guys. Nah, udah guys, di terminal udah masuk. Coba kita masukkan golongan A dengan jambur misalkan saja. Nah, hasil perhitungannya itu golongan A, gaji pokoknya 5 juta, jam lemburnya 1 jam, lemburannya mendapatkan sebesar 1.500.000. Total gaji yang didapatkan yaitu 6.500.000. Oke, program kita alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari saya mengerjakan soal ini dengan sebenar-benarnya, dan sebelumnya juga saya telah mengkaji beberapa kali programnya karena sempat terjadi error gitu ya guys, karena khususnya di program Java ini salah penyebutan, atau misalkan kayak tadi aja ya, si scanner ini S-nya kecil, itu akan error guys, gak akan muncul gitu. Jadi benar-benar harus teliti untuk program Java ini gitu guys. Jadi oke, sekian dari saya. Mungkin mohon maaf bila mana ada salah kata dan penyampaian dalam menyampaikan programnya. Mohon kiranya bisa juga ngebantu ya. Sebenarnya prospeknya program ini bisa dapat dikembangin lagi lah untuk kedepannya gitu. Dan untuk tugas 2 mantap bagi saya seorang awam di bidang pemrograman ya. Jadi tetap semangat, intinya fokus agar kita mendapat nilai maksimal juga ya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Fikri Anugrah, dengan jurusan Sistem Informasi IPB-JJ Bandung, dengan nomor NIM 055927874. Terima kasih.